Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dika Triani, Lailatul Maghfirah, dan Fatihatun Nisa Salsabila akan menerangkan tentang pengolahan keuangan desa. Definisi desa. Definisi desa dalam Permendagri 20 tahun 2018 bagian ke-1 pasal 1 ayat 1 menyebutkan desa adalah adat atau yang biasa disebut dengan nama lain selanjutnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Hoesado pada tahun 2016 desa adalah sebuah yuridikasi hukum berkegiatan utama pertanian, ekstraktif, dan pengelolaan sumber daya alam lain sebagai kawasan yang digunakan sebagai tempat pemukiman pedesaan. Pelayanan jasa pemerintahan desa sebagai tempat pemukiman pedesaan, melayanan jasa pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Asas-asas pengelolaan keuangan desa. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Partisipasi. Dan 4. Tertib dan disiplin anggaran. 1. Transparansi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, transparan berarti membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan memperhatikan perlindungan asas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator menurut Lalolo Krina P. pada tahun 2003 sebagaimana berikut. 1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua prospek proses pelayanan publik. 2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik. 3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani. Kedua, ada akuntabilitas atau accountability. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk menaklukkan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang 5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP) pada tahun 2002. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Tanpa partisipasi masyarakat, setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Cohen dan Above 1977 membagi partisipasi ke dalam beberapa tahap sebagai berikut, yaitu 1.
tahap pengambilan keputusan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap menikmati hasil. 4. Tahap evaluasi. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menetapkan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut. 1. Kepala desa adalah PK/PKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. 2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan desa, kepala desa menguasakan kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. 3. Pelimpahan sebagian kekuasaan PK/PKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. PPKD terdiri atas 1. Sekretaris desa, 2. Kaur dan kasih, dan 3. Kaur keuangan. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Terdapat pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Pendapatan desa merupakan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari 1. Pendapatan asli desa atau PADESA, 2. Alokasi APBN, 3. Bagi hasil pajak kabupaten atau kota, 4. Bagian dari retribusi kabupaten atau kota, 5. Alokasi dana desa atau ADD, 6. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dan desa lainnya, 7. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Kemudian belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa, yang terdiri penyelenggaraan pemerintah desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, kemudian pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja di atas dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Kegiatan yang disebutkan di atas terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Yang ketiga ada pembiayaan desa. Pembiayaan desa adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi, sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Pembiayaan itu merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. Pengelolaan keuangan desa terdiri atas 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Penatausahaan, 4. Pelaporan, 5. Pertanggungjawaban. Tugas akuntansi desa adalah untuk pencatatan dari proses transaksi yang terjadi, dibuktikan dengan nota-nota, kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Perencanaan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBD desa. Perencanaan desa terdiri atas 1. RPJM desa adalah perencanaan yang dilakukan untuk rencana 6 tahun. 2. RKP desa dibuat untuk jangka waktu 1 tahun. 2. Pelaksanaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBD desa. Kegiatan pokok dalam pelaksanaan ini pada dasarnya bisa dipilah menjadi 2. 1. Kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang. 2. Pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3. Penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Yang keempat, pelaksanaan keuangan desa. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBD desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat. Laporan terdiri dari 1. Laporan pelaksanaan APBD desa, 2. Laporan realisasi kegiatan. Kemudian, dalam Permendagri 20 tahun 2018 pasal 69 berbunyi bupati atau wali kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBD desa kepada menteri melalui Dirjen Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Dan yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBD desa kepada bupati atau wali kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran yang ditetapkan dalam peraturan desa. Peraturan desa yang dimaksud disertai dengan 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan realisasi APBD desa dan 2. Catatan atas laporan keuangan atau CAUK. Yang kedua, laporan realisasi kegiatan, dan yang ketiga adalah daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.